Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Sehat ya? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori masuknya Islam di Nusantara, di Indonesia. Ada yang pernah dengar sebelumnya tentang teori-teori yang masuk, teori-teori awal masuknya Islam di Indonesia? Pernah? Belum. Oke, baik. Jadi untuk kesempatan pada kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang apa saja sih teori-teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu pada waktunya kapan saja begitu. Dan juga penyebaran Islam di Nusantara itu seperti apa. Nah, itu yang perlu kita bahas pada malam hari ini. Perlu kita ketahui bahwa pada saat ini kita mencoba untuk mempelajarinya dengan gaya yang sedikit berbeda. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan sedikit tugas dengan memanfaatkan media teknologi untuk mencari terlebih dahulu. Nah, teman-teman punya handphone semua kan? Ya. Itu coba dicari baik itu di Google kah atau di media-media di internetnya itu coba dicari tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, itu coba. Oh ya ada. Ada? Ada. Apa aja kira-kira? Teori Gujarat. Teori Gujarat. Terus apa lagi? Teori Arab dan Mekah. Teori Arab dan Mekah. Terus Terus teori Cina. teori Cina, Teori Persia. teori Persia. Ya kurang lebih seperti itu Pak Guru. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari teori-teori itu kita coba membedah satu persatu. Banyak berarti ini. Nah, yang pertama, teori apa? Teori Gujarat atau teori India. Indonesia. Yang pertama adalah Gujarat. teori Gujarat. Teori Gujarat ini adalah suatu daerah yang berada di India. selatan India. Nah, teori ini menyebutkan bahwa masuknya Islam di Nusantara itu berawal dari India. Bagaimana prosesnya? Pada saat itu, kontak antara masyarakat Nusantara dengan masyarakat India itu sudah terjalin sebelumnya. Nah, pada saat teman-teman mempelajari tentang sejarah Hindu-Buddha, itu kan sudah mendapatkan bagaimana pengaruh India dan Nusantara kan? Nah, hal itu pun berlanjut juga pada masuknya Islam di Nusantara. Jadi, ketika Islam itu pernah berdiri kerajaan Mughal di India, itu menanamkan pengaruhnya di India. Dari sanalah kemudian orang-orang India itu mereka pun akhirnya melakukan perdagangan ke Nusantara, dan sembari berdagang mereka juga berdakwah, menyebarkan Islam. Nah, dari situlah kemudian teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk di Nusantara itu pada abad ke-13 dari India. Nah, kemudian teori yang kedua, teori Makkah. Teori Makkah ini menyebutkan bahwa Islam sampai di Nusantara ini langsung dari Mekah. Mekah itu di mana? Nah, kalau sekarang itu Saudi. Nah, jadi teori Mekah ini menyebutkan bahwa Islam datang ke Nusantara itu pada abad ke-7. Jadi teori ini menunjukkan bahwa Islam itu memang di abad ke-7 itu sudah menanamkan memberikan pengaruh di Nusantara melalui pedagang-pedagang Arab. Jadi lebih dulu Mekah daripada Gujarat. Ya, betul. Lebih awal dari Mekah daripada Gujarat. Nah, jadi jaraknya itu sekitar berapa tahun itu? Dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 itu lumayan lama. Nah, hal ini ditandai dengan adanya perkampungan-perkampungan Arab di pesisir Sumatera, kemudian di pesisir utara Jawa juga ada. Nah, kemudian ada juga berkaitan juga dengan kerajaan Campa atau daerah
semenanjung Malaysia ataupun selatan Thailand ataupun Kamboja. Nah, itu mereka juga adanya perkampungan-perkampungan Islam yang kemudian mereka melalui jalur perdagangan itu melalui Malaka, Selat Malaka antara Malaysia dan Sumatera. Itu adalah menjadi pintu gerbang perdagangan antara barat dan timur. Jadi pada masa itu kapal-kapal berlayar melalui di situ dan di sana terjadi kontak perdagangan sehingga Islam pun ikut tersebar melalui dari sana. Nah, itu yang kedua. Kemudian teori yang ketiga, teori apa? Dari mana ini? Persia. Teori Persia. Teori Persia. Persia ini sekarang disebut sebagai negara Iran. Jadi teori Persia ini menyebutkan bahwa Islam itu datangnya dari Persia. Karena pada saat itu memang ketika Islam berjaya, itu Islam menyebarkan ke utara. Dari utara kemudian dia bergerak ke timur, dari sanalah kemudian Islam ikut tersebar sampai ke Nusantara. Dan apalagi dibuktikan dengan adanya yang namanya beberapa tradisi di Nusantara itu mirip dengan tradisi Persia. Seperti bulan Asyura atau bulan Syura atau 10 Muharram. Nah, itu ada terjadi persamaan di sana. Kemudian masjid itu menggunakan kubah, itu merupakan salah satu identitas Persia. Nah, kemudian ada juga yang namanya beberapa tradisi-tradisi lain, yaitu terdapat persamaan di sana antara Nusantara dan Persia. Nah, itulah kemudian menjadi salah satu alasan bahwa Islam itu Islam Nusantara itu masuknya melalui Persia. Dan ini juga pada abad ke-13 juga. Kalau ini abad ke-7 Mekah. Kalau ini abad ke-13. Itu masuknya ke Indonesia semua atau Masuk ke Nusantara, Indonesia. Nah, jadi pada saat itu Nusantara itu masih belum berbentuk seperti Indonesia sekarang. Tadi dia masih ada percampuran dengan Malaysia, bahkan masuk ke Thailand juga. Gitu. Nah, keempat itu adalah teori Cina. Nah, ini abad ke-13 juga. Ada yang bahkan abad ke-14. Ini teori masuknya Islam di Nusantara itu melalui Cina. Nah, hal ini diperkuat dengan hubungan Indonesia dan Nusantara dengan Cina melalui perdagangan. Jadi pada saat itu perdagangan Cina itu dia itu kan Selat Malaka ini menjadi jalur perdagangan dia ke barat. Jadi Cina itu punya dua jalur. Jalur sutra itu ada dua, jalur darat dan juga jalur laut. Nah, jalur darat itu dia itu langsung dari Cina, Tibet langsung ke Asia Barat. Nah, kalau jalur laut dia melalui Asia Tenggara, kemudian ke Asia Selatan, kemudian menyeberang ke Afrika dan kemudian sampai ke Timur Tengah. Nah, jadi teori Cina ini dimasukkan menjadi salah satu teori masuk Islam Nusantara karena pada saat itu masuknya Islam di Cina itu dibawa oleh para sahabat Nabi secara langsung. Misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dia itu makamnya di Cina sekarang. Jadi dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat Nabi yang kemudian dia berdakwah di masa Umar bin Khattab, dia berdakwah ke Cina. Dari sanalah pengaruh Islam mulai tersebar. Dari sana pedagang-pedagang muslim dari Cina itu mereka mulai melakukan perdagangan, akhirnya melakukan kontak perdagangan dengan masyarakat Melayu. Nah, mereka akhirnya melakukan kontak perdagangan itu, dari situlah Islam pun ikut tersebar. Nah, dari sanalah kemudian menjadi salah satu teori bahwa Islam masuk Nusantara itu melalui Cina. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. itu teori Cina, kan teori Islam tuh dari Cina juga yang masuk ke Nusantara. Tapi kenapa di Cina itu minim banget orang Islam, kayak kebanyakan tuh menulis. Ya, oke, baik. Bagus sekali ya pertanyaannya. Kenapa negara Islam ini Indonesia ini kan masuknya Islam Nusantara itu kan melalui Cina. Tapi kok Cina sekarang kok Islamnya minoritas? Nah, ini disebabkan beberapa faktor. Karena pada saat itu Cina pada masa sebelum komunis berkuasa itu memang Islamnya banyak. Terutama di daerah-daerah barat Cina dan selatan Cina itu Islam banyak. Misalnya ada provinsi Hui, itu mayoritas Muslim.
Kemudian Uighur. Pernah dengar Uighur? Uighur itu yang kemarin terjadinya genosida besar-besaran itu di Cina Barat. Pemusnahan secara massal. Jadi mereka pada saat itu mereka melakukan pemusnahan massalnya itu tidak seperti di Palestina, tetapi dengan cara mereka yang ada yang disiksa, ada juga yang dicuci otak, dimasuk ke dalam semacam penjara besar begitu. Kemudian mereka didoktrin supaya meninggalkan Islam. Nah, itu banyak perkampungan Muslim di sana. Bahkan di Beijing itu masih ada masjid tua di sana. Nah, jadi ketika komunis berkuasa, nah di sana yang berbau agama mulai diperangi. Sama seperti di Indonesia pada saat PKI berkuasa, merajalela. Nah, tokoh-tokoh agama itu diperangi. Sehingga apa? Tujuan mereka adalah memusnahkan yang namanya agama. Karena komunis itu tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya pada agama, tidak mau menganut agama. Nah, sehingga populasi Muslim di sana itu pun sedikit. Dan di sana itu ada agama sendiri, seperti Konghucu, agama Tao. Nah, itu berasal dari Cina. Dan Cina itu punya tradisi sendiri. Dan penduduk terbanyak di dunia itu berada di Cina. 1 miliar lebih. Ya, bisa jadi seperti itu. Dan beberapa. Izin bertanya, Ya. Pak Guru. Nah, di sini kan teori masuknya Islam di Indonesia ada 4 teori. Teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia. Nah, kalau kita membaca terkait apa itu kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan tertua itu, kan kerajaan tertua itu kalau nggak salah sebelum Samudra Pasai itu ada Kesultanan Perlak gitu. Perlak. Nah, Ya. itu juga masuknya kalau ini perkiraan abad ke-6 atau 9 gitu kan. Terus ada lagi teori yang merupakan pemutusan dari Kesultanan Persia, yaitu Syekh Subakir untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Saya kebingungan, terlalu banyak teori-teori kayak gini. Teori yang emang terverifikasi, tervalid itu yang emang rasional lah, itu kira-kira teori yang seperti apa gitu. Jadi begini. Pertama, teori Gujarat ini adalah hasil perjalanan daripada Snok Horgronje. Tahu Snok Horgronje? Snok Horgronje itu adalah salah satu misionaris, salah satu tokoh sekuler dari Belanda yang ingin menaklukkan Aceh secara perang tapi tidak bisa. Akhirnya dia pura-pura masuk Islam dan belajar ke Mekah. Nah, dari sanalah dia mulai mengenal Islam, tapi tidak masuk Islam. Dia hanya pura-pura, hanya mempelajari saja. Nah, akhirnya dia kemudian mengambil kesimpulan bahwa sebelum kontak sosial antara Indonesia dan India ini ada persamaan. Baik itu masyarakat secara umum maupun ada masyarakat muslimnya. Nah, dari situlah kemudian dia menarik kesimpulan bahwa Islam ini mendapatkan pengaruh dari India. Nah, kemudian teori Mekah ini disampaikan oleh Buya Hamka. Karena itu tadi, seperti apa yang tadi disampaikan tadi. Karena pada saat itu di awal-awal abad sekitar 6, 7 sampai 9 itu memang beberapa tokoh itu memang diutus langsung dari Mekah ataupun dari Persia ataupun daerah di sekitar Timur Tengah itu untuk mendakwakan Nusantara. Makanya kenapa Buya Hamka mengatakan bahwa teori masuknya Islam itu langsung dari Mekah. Karena pada saat itu memang terdapat juga adanya perkampungan Arab. Jadi bukan Arab campuran, tapi memang orang-orang Arab yang berdagang. Kemudian mereka sampai di Nusantara, mereka meninggalkan kearapan mereka dan menikah dengan masyarakat perempuan-perempuan lokal. Nah, itu kurang lebih di abad ke-6 sampai abad ke-9. Nah, akhirnya Buya Hamka menarik kesimpulan bahwa teori masuknya Islam di Nusantara ini mulai tersebar itu di abad ke-7. Tapi ada benih-benihnya itu memang sebelumnya itu sudah ada. Itu. Dan teori Persia ini juga sama, itu diperkirakan di abad ke-13 juga. Kemudian teori Cina itu juga sama. Karena adanya kontak perdagangan jalur laut tadi. Seperti itu. Jadi yang paling menguatkan di antara keempatnya itu apa menguatkan semua? Nah, kemudian banyak juga tokoh-tokoh yang menguatkan teori Mekah ini. Banyak juga tokoh sejarawan yang menguatkan teori Mekah ini. Itu banyak. Ada lagi? Jadi kan ini Pak Guru, di Jawa sendiri banyak
Islam Kejawen gitu. Kan di Lombok seperti di Lombok itu abad berapa gitu masuknya Islam di Bayat namanya khususnya. Nah jadi di situ sholatnya 3 waktu. Oh, waktu telu. Ya. Tapi itu dari teori yang mana itu? Nah, kalau seperti yang ditanyakan tadi itu bukan bagian daripada salah satu teori ini, tetapi terjadinya kontak antara Islam dengan budaya lokal. Nah, seperti apa yang tadi sudah disampaikan bahwa ada Islam Kejawen, ada Islam waktu telu. Nah, itu adalah terjadinya percampuran atau akulturasi antara Islam dengan budaya lokal. Nah, sehingga kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Masyarakat itu menerima Islam tetapi masih mempertahankan budaya lokalnya. Sehingga terjadilah percampuran. Nah, kemudian di setiap daerah itu pasti ada tradisi-tradisi lokal. Nah, itu kemudian dibawa ke dalam ritual-ritual keislaman. Jadi itu banyak. Bahkan di Jawa seperti ada Kejawen, kemudian ada di Sunda itu juga ada. Kemudian seperti di Lombok tadi. Di Indonesia ini hampir semua. Jadi banyak sekali. Ya, jadi itu bukan bagian daripada teori ini, tetapi percampuran antara Islam dengan budaya. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Sudah. Nah, kalau begitu sekarang tugasnya itu nanti tugasnya itu adalah baik itu dalam bentuk podcast ataupun e-book, silakan dicari. Tugasnya itu adalah yang pertama, satu saja tugasnya ya, yaitu penyebaran Islam di Indonesia. Nah, itu bagaimana penyebarannya? Kan ada banyak tuh. Dengan pendidikan itu seperti apa, dengan perdagangan itu seperti apa, itu nanti silakan dibuat. Ya, nanti dibuat baik dalam bentuk podcast ataupun e-book. Nah, itu silakan dicari baik itu di arsip-arsip ataupun di media-media sosial atau di internet. Nanti silakan dicari. Pekan depan dikumpulkan ya. Siap. Baik, kalau begitu pembelajaran kita pada kali ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajarannya dirasa cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.